Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-12 Farmasi Komunitas dengan judul Asuransi Kesehatan. Baik, materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan pembiayaan kesehatan dan asuransi secara umum, ya. Baik, kita lanjutkan. Asuransi kesehatan dalam kamus atau perbendaharaan kata bangsa Indonesia tidak dikenal kata asuransi, yang dikenal adalah istilah jaminan atau tanggungan. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance dengan akar kata in dan sure yang berarti memastikan. Dalam konteks asuransi kesehatan, pengertian asuransi adalah memastikan seseorang yang menderita sakit akan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya tanpa harus mempertimbangkan keadaan ekonominya. Ada pihak yang menjamin atau menanggung biaya pengobatan atau perawatannya. Pihak yang menjamin ini dalam bahasa Inggris disebut dengan insurer atau dalam undang-undang asuransi disebut dengan asuradur. Asuransi merupakan jawaban atas sifat ketidakpastian atau uncertain dari kejadian sakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan, ya, karena kan kita tidak tahu kapan kita akan mengalami sakit, ya. Sakit itu kan sesuatu yang tidak pasti. Nah, maka karena sesuatu yang tidak pasti, maka kita membutuhkan jaminan, yaitu melalui jaminan asuransi kesehatan, ya. Karena apa? Karena kalau nanti kita sakit, ya, kita tidak tahu kapan terjadinya sakit, dan yang kedua kita tidak tahu berapa perkiraan biaya yang kita butuhkan untuk menangani penyakit tersebut, ya. Ada ketidakpastian pelayanan dan ada ketidakpastian penyakit, dan ada ketidakpastian berapa besarnya biaya yang akan dibutuhkan. Dan biasanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu dibutuhkan biaya yang lumayan besar, yang tidak murah, ya. Sehingga untuk menjamin ketidakpastian tersebut dibutuhkanlah asuransi kesehatan. Untuk memastikan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan dapat dibiayai secara memadai, maka seseorang atau kelompok kecil orang melakukan transfer risiko kepada pihak lain yang disebut dengan insurer atau asuradur atau pemberi asuransi ataupun badan penyelenggara jaminan. Kalau di Indonesia saat ini badan penyelenggaranya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS, ya. Ada dua, ada BPJS Kesehatan dan ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, menurut Jacob Spee tahun 1997, health insurance is the payment for the accepted cost of a group resulting from medical utilization based on the accepted expense incurred by the group. The payment can be based on community or experience rating. Ya, kemarin kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa pembayaran dari asuransi itu bisa berdasarkan sistem kapitasi maupun berdasarkan dengan fee for service-nya, atau dibiayanya itu berdasarkan pelayanan yang diperolehnya. Secara sederhana, pengertian asuransi dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut ini, ya. Nah, ini juga saya ambil dari gambar ini, saya ambil dari referensi yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Nah, di sini ada peserta, ya. Peserta ini nanti, ya, bisa mengikuti asuransi baik itu yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela, ya. Asuransi yang bersifat wajib yaitu adalah asuransi kesehatan nasional, ya, atau asuransi sosial, atau yang di Indonesia namanya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, dapat pula peserta ini mengikuti asuransi tambahan yaitu yang secara sukarela, ya, ini bentuknya adalah asuransi kesehatan yang komersial atau yang dari pihak swasta. Nah, kemudian nanti si peserta ini dia akan membayar sejumlah premi, ya. Membayar sejumlah premi kalau yang baik dia wajib asuransi kesehatan sosial maupun yang asuransi kesehatan komersial, ini peserta sama-sama membayar premi, ya. Kemudian hanya saja nanti besarannya tentunya akan berbeda, ya. Kalau yang wajib atau yang asuransi kesehatan sosial itu untuk yang masyarakat miskin dan tidak mampu itu biasanya dibayarkan oleh pemerintah. Tapi kalau yang
yang tidak termasuk dalam masyarakat miskin dan kurang mampu, itu biasanya preminya itu berdasarkan dengan pendapatannya. Nah, kalau yang sukarela atau yang komersial itu pembayaran preminya itu berdasarkan dengan manfaat yang akan dia ambil ya, atau manfaat yang akan dia peroleh dari jaminan tersebut. Nah, tadi si peserta ini akan membayar premi ya. Nah, kemudian peserta ini akan membayar preminya ke pihak asuradur ya, baik asuradur yang sosial maupun yang swasta kalau misalkan dia ada tambahan. Nah, si asuradur ini nantinya akan memberikan manfaat kepada peserta. Nah, manfaatnya ini bisa berupa uang atau pelayanan. Nah, kalau misalkan asuradurnya itu adalah asuransi kesehatan yang sosial, biasanya manfaatnya itu berupa pelayanan. Jadi si pasiennya itu nanti tinggal datang ke vaskes atau fasilitas kesehatan, misalkan ke puskesmas ya, kemudian nanti dia di puskesmas langsung diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan penyakit atau gejala yang dialami. Nah, kalau misalkan yang sukarela atau yang asuransi kesehatan komersial maupun swasta, manfaat yang diterima itu biasanya berupa uang ya. Jadi si pesertanya itu nanti dia datang ke vaskes, kemudian dia mendapatkan dia akan ke vaskes, kemudian dia akan mendapatkan pengobatan, kemudian dia bayar dulu biaya pengobatannya, kemudian nanti dia minta kwitansi pembayaran pengobatan gitu ya. Kemudian kwitansinya itulah nanti yang akan diklaim ke asuradur. Nanti asuradur itu akan melakukan reimbursement kepada si peserta seperti itu ya, atau bisa juga asuradurnya itu langsung reimbursement ke pihak vaskesnya kalau mereka punya kerjasama dengan vaskesnya. Nah, perkembangan asuransi kesehatan ini di berbagai negara ya, yang terutama yang saya pilihkan ini adalah negara-negara yang memang asuransi kesehatannya itu udah berjalan dengan sangat bagus ya. Contoh yang pertama adalah Jerman. Asuransi sosial dimulai di Jerman pada masa pemerintahan Bismarck tahun 1883 ya, jadi mereka sudah lama sekali, dari ratusan tahun yang lalu tuh mereka sudah memikirkan asuransi sosial untuk masyarakatnya ya, dengan mewajibkan para pekerja untuk mengikuti asuransi sakit dengan pembiayaan melalui pajak penghasilan dengan nama Social Health Insurance. Asuransi di Jerman ini menggunakan pendekatan pasar pada asuransi swasta tetapi dengan subsidi negara. Besarnya premi berdasarkan persentase bergantung dari penghasilan peserta sehingga akan terjadi subsidi silang antara peserta asuransi ya. Jadi bahkan di Jerman ini asuransi kesehatan nasionalnya itu sudah sangat berjalan dengan sangat baik ya. Indonesia banyak belajar dari Jerman, termasuk juga banyak belajar dari Inggris ya. Inggris memulai sistem asuransi kesehatan sosial pertamanya itu pada tahun 1991 yang berkembang menjadi British National Health Service atau NHS pada tahun 1946. Ciri-ciri dari NHS adalah pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah dan termasuk kategori model pelayanan kesehatan nasional ya, atau asuransi kesehatan nasional. Kemudian di Amerika Serikat ya, pada tahun 65 Amerika menambahkan program jaminan kesehatan yang terdiri atas Medicare atau asuransi kesehatan wajib bagi penduduk usia lanjut atau lansia, penderita cacat, dan penderita gagal ginjal. Dan yang kedua adalah program Medicaid, yaitu program bantuan pemerintah pusat dan daerah dalam jaminan kesehatan bagi penduduk yang miskin. Nah, setelah tahun 1965, program jaminan sosial di Amerika ini dikenal dengan OASH-DHI, Old Age Survivor Benefit Disability and Health Insurance. Seluruh program jaminan sosial tersebut dikelola oleh pemerintah federal atau pemerintah pusat, bukan oleh pemerintah bagian. Namun demikian, dalam hal asuransi kesehatan komersial, pemerintah Amerika menyerahkan pengaturannya kepada negara bagian. Asuransi kesehatan komersial berkembang pesat pasca terjadinya krisis besar di Amerika. Kemudian untuk yang ada di wilayah Asia, ini saya ambil contoh yang di Korea Selatan. Korea Selatan memulai asuransi sosial pada tahun 1963. Ya, dia ini kalau di Asia ini termasuk yang
lumayan sudah lama ya menekuni asuransi sosial, dengan mewajibkan perusahaan yang mempekerjakan 500 karyawan atau lebih menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawannya ya. Memang untuk asuransi sosial ya, selain belajar tadi di wilayah Eropa, Indonesia juga banyak belajar di negara-negara Asia ya, khususnya di Korea Selatan dan Taiwan ya. Kemudian untuk di Korea Selatan ya, kewajibannya itu ditingkatkan sampai kepada perusahaan yang mempekerjakan 1 orang karyawan. Cakupan Askes untuk pekerja mandiri sudah diuji coba sejak tahun 1981, udah lama ya. Dan pada tahun 89 seluruh penduduk telah memiliki asuransi. Keren ya. Mereka di tahun 89 ini seluruh penduduk di Korea Selatan itu sudah memiliki asuransi. Luar biasa ya. Sedangkan di Indonesia aja targetnya adalah sejak berlakunya SJSN ya, baru di cakupannya itu baru di harapan cakupan semestanya itu baru di 2019. Sungguh sangat lumayan tertinggal jauh ya dari Korea Selatan. Nah, memang ini suatu prestasi yang luar biasa ya bagi Korea Selatan, karena dalam waktu yang relatif singkat ya, dari tahun 81 sampai 89 ini ya, tahun 63 sampai 89 dan ini, Korea telah mampu mencapai cakupan universal ya, tetapi penyelenggaranya awalnya itu masih dikelola oleh lebih dari 300 badan asuransi kesehatan yang bersifat nirlaba yang dikelola oleh kelompok pekerja atau pemerintah daerah. Nah, mengingat mobilitas penduduk yang tinggi dan rendahnya efisiensi pengelolaan program asuransi kesehatan nasional atau AKN, maka dilakukan reformasi menuju satu sistem AKN. Sejak tahun 2000, AKN di Korea Selatan ini dikelola oleh satu badan nasional dengan iuran maksimumnya adalah 8% dari upah, ditanggung bersama antara pekerja, pemberi kerja atau perusahaan tempat bekerja ya, dan subsidi pemerintah. Ini kurang lebih mirip ya datanya dilakukan di Indonesia. Kita juga ada satu sistem AKN yaitu namanya JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan kalau kita ya. Kemudian tanggungannya itu ada yang dari pemerintah, kemudian ada yang ditanggung bersama antara pekerja dan pemberi kerja, dan yang mandiri ditanggung oleh individunya masing-masing ya. Nah, kemudian dasar asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini mengurangi risiko masyarakat menanggung biaya kesehatan dari kantongnya sendiri, atau mengurangi risiko masyarakat itu mengeluarkan biaya dari uangnya sendiri gitu ya, atau istilahnya itu adalah out of pocket dalam jumlah yang sulit diprediksi ya, dan kadang-kadang memerlukan biaya yang sangat besar ya. Mungkin bagi yang dulu ya belum mempunyai asuransi kesehatan tentu merasa ya kalau sakit itu kayak, apalagi yang ekonominya terbatas ya, tentunya ketika sakit itu mikir-mikir gitu untuk pergi berobat ke vaskes, karena khawatir dengan biaya yang sulit diprediksi tadi, dan khawatirnya juga mengeluarkan biaya yang cukup besar. Nah, untuk itu diperlukan suatu jaminan dalam bentuk asuransi kesehatan, karena peserta membayar premi atau iurannya itu dengan besaran yang tetap ya. Kalau asuransi kesehatan baik dia komersial maupun yang sosial, preminya itu angsurannya itu biasanya tetap ya. Nah, sistem pembayaran asuransi kesehatan itu ada sistem kapitasi, sistem paket, dan sistem anggaran. Sistem kapitasi adalah suatu sistem pembayaran dengan sejumlah uang yang merupakan pertanggungjawaban pelayanan kesehatan yang diterima secara tetap dan periodik sesuai dengan jumlah atau cakupan dari pasiennya. Pengelompokan biasanya berdasarkan karakteristik pasien seperti umur dan jenis kelamin. Ini menurut Jacob A. 1997. Sedangkan menurut Azwar A. 1996 menyebutkan sistem kapitasi adalah sistem pembayaran di muka ya, di awal ya dibayarkannya ya, yang dilakukan oleh badan penyelenggara, misalnya BPJS Kesehatan, kepada sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik gitu ya, berdasarkan kesepakatan harga untuk setiap peserta yang dipertanggungkan. Misalnya BPJS ini bayar ke puskesmas dengan sistem kapitasi. Nah, itu berdasarkan dengan jumlah orang atau jumlah orang atau masyarakat yang
dicakup di puskesmas tersebut. Misalkan puskesmas A itu dia menangani misalkan 10.000 pasien atau 10.000 orang yang ada di cakupan wilayah puskesmas tersebut ya. Maka si BPJS Kesehatan itu akan membayarkan jumlah premi dikali dengan 10.000 orang yang ada di cakupan wilayah puskesmas tersebut, dan dibayarkannya biasanya di awal periode gitu ya, bukan di akhir tapi di awal, sehingga dana itu nanti bisa dikelola oleh puskesmas baik itu tidak hanya untuk upaya kuratif saja tapi juga sebagai upaya promotif dan preventif. Nah, ini ya biasanya sistem kapitasi ini berkaitan erat dengan konsep wilayah. Tadi misalkan puskesmas A itu cakupan wilayahnya sekian, puskesmas B cakupan wilayahnya itu adalah wilayah AB misalkan dengan jumlah penduduk sekian, dan seterusnya. Kemudian yang kedua sistem paket, yaitu sistem pembayaran di muka berdasarkan paket pelayanan kesehatan yang dipertanggungkan tanpa melihat jenis penyakit yang diderita oleh pasien dan atas kesepakatan harga antara badan penyelenggara dengan penyelenggara pelayanan kesehatan. Kalau sistem anggaran, ini sistem pembayaran di muka dengan besaran uangnya sesuai dengan yang diajukan oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Atau sistemnya kalau yang ini lebih ke reimbursement ya, sesuai dengan yang diajukan. Dalam hal ini, keberhasilan penyelenggaraan asuransi kesehatan sangat tergantung dari kemampuan perencanaan penyelenggara pelayanan kesehatan serta kejelian dari perhitungan sendiri atau owner estimate dari badan penyelenggara, sehingga kedua belah pihak ini sama-sama diuntungkan. Nah, bagaimana asuransi kesehatan komersial dibandingkan dengan yang sosial? Nah, ini adalah perbandingan antara asuransi kesehatan komersial dan sosial. Ini juga sudah kita bahas beberapa hal sebelumnya ya. Asuransi kesehatan komersial ini kepesertaannya bersifat sukarela. Jadi jika ingin saja atau jika mau saja ya. Sedangkan asuransi kesehatan sosial itu kepesertaannya bersifat wajib yang berpotensi mencakup 100% penduduk, atau istilahnya adalah universal health coverage, dan relatif dapat menekan biaya pelayanan kesehatan. Kemudian pada yang asuransi kesehatan komersial itu dia sifatnya adalah profit atau mencari keuntungan, sedangkan yang asuransi kesehatan sosial itu adalah non-profit ya, atau nirlaba, tidak mencari keuntungan. Kemudian asuransi kesehatan komersial itu manfaatnya sesuai dengan premi yang dibayarkan ya, karena premi yang dibayarkan itu sesuai dengan manfaat yang diinginkan ya. Sedangkan untuk yang asuransi kesehatan itu manfaatnya adalah komprehensif ya, diharapkan semuanya itu bisa tertanggung. Nah, ini adalah mekanisme terjadinya kontrak sesuai asuransi kesehatan pada asuransi komersial ya, pada poin A ini, dan asuransi kesehatan sosial pada poin B ya. Pada asuransi kesehatan komersial, insurednya punya health risk ya, atau si pasiennya dia punya risiko kesehatan. Kemudian si asuransinya menawarkan pertanggungan risiko tersebut ke insurer atau ke pihak asuransinya. Kemudian nanti si pihak insurernya atau pihak asuransinya akan melakukan seleksi terhadap risikonya atau melakukan rating. Kemudian pihak asuransi akan menentukan premi yang akan dibayarkan oleh si pasiennya atau nasabahnya ya. Nah, jika nasabah atau pasiennya berminat, ya maka dia akan menyusun antara pihak asuransi dan pihak tertanggungnya gitu ya, atau pasiennya akan menyusun kontrak atau polis. Kalau tidak berminat, maka nanti akan dinilai ulang gitu ya, pertanggungan yang risiko yang ditanggungkan. Kemudian kalau yang asuransi kesehatan sosial, ini pasiennya atau nasabahnya dia punya risiko kesehatan. Nah, mewajibkan pertanggungan risikonya ke negara atau ke insurernya ya. Nah, kemudian si pihak asuransinya ini akan melakukan seleksi terhadap risiko yang dialami oleh si pasiennya.
Kemudian si pihak asuransi akan menentukan iuran atau preminya ya, atau iuran JKN-nya. Nah, kemudian nantinya akan dibuatkan regulasi terkait dengan JKN-nya, baik itu dalam bentuk undang-undang maupun berbentuk Permenkes. Ini yang ada di Indonesia seperti ini ya. Ini juga saya ambil gambarnya dari referensi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke asuransi kesehatan sosial. Asuransi kesehatan sosial merupakan bagian dari perlindungan sosial atau social security yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap risiko biaya layanan kesehatan yang mahal, sehingga setiap orang dapat menggunakan haknya, yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan. Stirli F. tahun 2002 dari GTZ Jerman mengemukakan bahwa asuransi kesehatan sosial merupakan suatu sistem yang mencakup risiko keuangan seperti kehilangan pendapatan atau kebutuhan perawatan medis yang dikelompokkan dalam suatu kelompok yang seluas mungkin dengan biaya yang ditanggung bersama-sama. Karena kalau kita sakit ya, tentunya akan mengeluarkan biaya sendiri untuk membayar biaya pelayanan kesehatan. Itu artinya kenapa disebut di sini adalah risiko kehilangan pendapatan ya. Dalam pelaksanaannya, asuransi kesehatan sosial di Indonesia harus menerapkan good governance sebagai basis pelaksanaan dan managed care sebagai upaya penjagaan mutu. Good governance dalam asuransi kesehatan mengandung pengertian tata kelola yang baik dalam sistem dan operasionalisasi asuransi kesehatan sosial. Tata kelola yang baik menjadi sangat penting dan prasyarat kesuksesan pengembangan asuransi kesehatan sosial dengan pendekatan managed care. Lalu bagaimana ciri-ciri utama sistem asuransi kesehatan sosial? Yang pertama, kerangka kerja resmi ditetapkan sebagai kebijakan nasional berupa keanggotaan wajib atau compulsory kontribusi, peraturan dan kontrol masyarakat dan bukan orientasi pada keuntungan karena dia non-profit atau nirlaba. Yang kedua adalah prinsip solidaritas secara implisit yang lebih kaya membiayai yang miskin karena bergantung dengan pendapat. Preminya biasanya tergantung pada jumlah pendapatan ya. Kemudian yang muda membiayai yang tua karena yang tua tentunya sudah tidak produktif lagi atau tidak bekerja. Yang sehat membiayai yang sakit karena ketika kita sehat kita tidak membutuhkan utilisasinya tentunya, tapi premi tetap dibayarkan. Maka kita gotong royong membiayai yang sakit. Keluarga kecil membiayai keluarga yang besar. Kemudian yang ketiga, mengarah pada dana asuransi kesehatan sosial otonom atau desentralisasi. Kemudian yang keempat, badan penyelenggara baik swasta ataupun pemerintah yang telah terakreditasi. Yang kelima, ada hubungan kontrak badan penyelenggara dengan para pesertanya. Kemudian, manfaat asuransi kesehatan sosial yaitu pembiayaan tidak ditentukan secara politik dan alokasi dana diciptakan secara transparan. Kemudian memberikan otonomi keuangan dan kesempatan berkompetisi serta membagi peran antara peserta dan badan penyelenggara. Kemudian para syarat dari asuransi kesehatan sosial adalah pelayanan berkualitas, penerapan konsep asuransi oleh semua pihak, lebih mudah diperkenalkan dalam sektor pekerjaan formal, kapasitas pemerintah sebagai pengatur, pengamat, dan pemberi dana terutama bagi masyarakat miskin dengan memberikan bantuan iuran ya. Kemudian desentralisasi dan pengawasan yang demokratis. Nah, kemudian bagaimana asuransi kesehatan sosial yang ada di Indonesia? Di Indonesia, perkembangan asuransi kesehatan dimulai dengan asuransi sosial yaitu asuransi kesehatan pegawai negeri atau yang disebut dengan Askes yang dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan Indonesia Persero atau PT Askes Persero dan diikuti oleh asuransi sosial kecelakaan kerja yang disebut dengan Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola oleh PT Jamsostek dan dilanjutkan dengan asuransi sosial kesehatan bagi pegawai swasta. Karena peraturan perundangan yang membolehkan opt-out atau tidak ikut bagi pekerja swasta, maka asuransi kesehatan sosial bagi pekerja swasta tidak berkembang sampai akhirnya adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN sebagai landasan menuju asuransi kesehatan nasional atau AKN yang diselenggarakan secara konsekuen di Indonesia. Nah, kemudian disebut dengan programnya ya disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang kemudian diselenggarakan oleh satu badan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Jadi terjadi peralihan ya saat ini
Kalau dulu Askes itu terbatas hanya untuk pegawai negeri, namun saat ini Askes itu sudah berubah menjadi Jaminan Kesehatan Nasional yang kepesertaannya itu wajib bagi seluruh warga negara Indonesia. Kemudian badan yang menyelenggarakannya adalah BPJS Kesehatan yang melakukan pooling pembayarannya ya. Kemudian yang dulunya namanya Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja sekarang beralih menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Baik, mungkin penjelasan rinci terkait dengan JKN dan BPJS Kesehatan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.